Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi pada materi memahami model-model penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi yang diampu oleh Bapak Dr. Eko Kuntarto MPD MKomEng dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Wita Sapitri dengan NIM A1D1181077, yang kedua Erpin Apif Widiawan dengan NIM A1D1181082, yang ketiga Rizka Wardani dengan NIM A1D1181085, yang keempat Febri Bella Sidauruk dengan NIM A1D1181089, yang kelima Aprilia Hakiki dengan NIM A1D1181098, yang keenam Meli Julianti Simanjuntak dengan NIM A1D1181099, yang ketujuh Tria Rapika Wahyuni dengan NIM A1D1181105, yang kedelapan Tiara Febrianjah dengan NIM A1D1181106. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi tahun 2020. Penjelasan mengenai penilaian dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, perencanaan penilaian. Yang kedua, hakikat penilaian. Yang ketiga, merancang tes esai. Yang keempat, alat ukur non-tes. Yang kelima, penilaian alternatif atau alternative assessment. Yang keenam, penilaian autentik atau authentic assessment. Yang ketujuh, penentuan nilai atau grade. Yang kedelapan, penilaian performa atau performance assessment. Perencanaan penilaian. Yang pertama, taksonomi sebagai pengarah. Yang kedua, peranan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, petunjuk dalam menyatakan tujuan sampel. Yang keempat, mengevaluasi daftar tujuan yang final. Yang kelima, menyiapkan penilaian. Yang keenam, jenis prosedur penilaian. Yang ketujuh, validitas dan reliabilitas dalam rencana penilaian. Hakikat penilaian. Yang pertama, jenis-jenis metode penilaian, yaitu tes pilihan, tes isian, penilaian performa terbatas, penilaian performa yang diperluas. Yang kedua, realisme tugas. Realisme tugas bisa didefinisikan sebagai tingkat kemampuan para siswa mensimulasikan performa dalam dunia nyata. Yang ketiga, kompleksitas tugas. Butir soal dengan jawaban pilihan cenderung memiliki kompleksitas yang rendah, baik dalam masalah yang disajikannya maupun hakikat jawaban yang diharapkannya. Yang keempat, waktu penilaian yang diperlukan. Sejumlah butir soal pilihan bisa diberikan kepada sekelompok siswa dalam waktu yang relatif singkat dan hasilnya bisa diskor dengan cepat baik secara manual maupun dengan menggunakan mesin. Yang kelima, penilaian dalam penyekoran. Penilaian yang terlibat dalam penyekoran sangat berbeda-beda. Yang keenam, petunjuk untuk penilaian siswa yang efektif. Yang ketujuh, penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria. Ada dua manfaat penilaian prestasi. Yang pertama, untuk menentukan ranking yang relatif atau tidak mutlak kepada siswa. Yang kedua, untuk memberikan deskripsi tentang tugas-tugas belajar yang bisa siswa lakukan atau tidak bisa dilakukan. Merancang tes esai. Bentuk tes. Bentuk tes dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, tes lisan. Cara mengkonstruksi tes esai. Bentuk pertanyaan atau butir tes esai dapat dikonstruksi dengan menggunakan kata bantu pertanyaan tertentu yang mengandung unsur singkatan 4W ditambah 1H. Alat ukur non-tes. Sebagaimana alat ukur lainnya, alat ukur non-tes ini selain dapat menghasilkan nilai atau skor, mereka juga dapat dipergunakan untuk mengevaluasi pengetahuan dalam bentuk yang pertama produksi, yang kedua kualitas personal yang mencakup nilai, dan yang ketiga sikap yang dihasilkan sebagai keterkaitan antara kedua unsur di atas.
Yang pertama, alat ukur rating. Secara umum, fungsi utama alat rating dapat digunakan untuk yang pertama mengevaluasi kualitas pribadi siswa dan yang kedua memberikan penghargaan proses serta produk yang dihasilkan dari hasil pembelajaran siswa. Yang kedua, kartu-kartu skor. Jenis alat ukur non-tes yang kedua adalah kartu skor. Kartu skor banyak digunakan dalam pendidikan pada umumnya dan juga pada pendidikan kejuruan. Yang ketiga, bentuk-bentuk laporan. Para siswa sekolah menengah dan mahasiswa tidak jarang mendapat tugas kegiatan lapangan dan kerja proyek. Kegiatan lapangan dan kerja proyek tersebut mungkin pelaksanaannya sebagian besar di luar kampus dengan diawasi para instruktur yang ditunjuk. Penilaian alternatif. Nah, mengapa penilaian alternatif? Dengan mempertimbangkan keterbatasan dan kelemahan tes, terutama tes objektif, dalam mengungkap pemahaman, kemampuan, dan keterampilan peserta didik yang sesungguhnya dalam proses dan hasil belajar, maka keterbatasan tersebut mendorong timbulnya upaya dan pola pikir untuk mencari alternatif lain, sehingga apa yang diungkapkan sebagai penilaian benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Penilaian autentik. Munculnya konsep penilaian autentik di awal 1990-an sebagai wujud ketidakpuasan para ahli terhadap kelemahan-kelemahan tes objektif, terutama untuk menilai kemampuan kognitif tingkat tinggi dalam melakukan sesuatu di kehidupan yang sesungguhnya atau real world setting. Yusuf, tahun 2015. Teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian autentik. Secara umum, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam penilaian autentik adalah observasi, pertanyaan lisan atau pertanyaan terbuka, presentasi kelas, proyek, tugas-tugas, jurnal, kerja kelompok, portofolio, rubrik, interview, kelompok terfokus, tes unjuk kerja, percobaan atau demonstrasi, debat atau diskusi, peta konsep, ekshibisi, dan poster. Penentuan nilai atau grade. Yang pertama, mempertimbangkan perbedaan individual. Banyak dimensi yang berkaitan dengan grade yang harus guru dan evaluator perhatikan. Salah satunya yang harus selalu diperhatikan dalam penentuan grade adalah bagaimana penilaian yang diberikan mampu memberikan peluang diketahuinya perbedaan potensi di antara individual siswa. Yang kedua, macam-macam sistem grade. Secara garis besar, sistem grading dalam evaluasi pendidikan, termasuk pendidikan bahasa, dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu grade tunggal, grade ganda, dan grade kategorik. Yang ketiga, menentukan sistem penilaian terakhir. Seorang guru seringkali hanya menerima ketentuan grade yang ada dari pimpinan sekolah. Dalam hal ini, guru hanya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Penilaian performa. Yang pertama, pengertian penilaian performa. Penilaian performa atau performa merupakan penilaian yang dilakukan guru dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu tugas. Oleh karena itu, penilaian performa lebih diarahkan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan suatu tugas. Yang kedua, karakteristik penilaian performa. Selain karakteristik yang telah disebutkan di atas, ada karakteristik lain yang lebih spesifik. Yang ketiga, inventory performa. Banyak teknik non-tes dapat digunakan untuk menilai performa peserta didik dalam melakukan suatu kegiatan, antara lain portofolio, rubrik, daftar cek atau checklist, skala bertingkat atau rating scale, eksibisi atau exhibition, demonstrasi atau demonstration, investigasi atau investigation. Penilaian autentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dibahas di sini yang pertama yaitu pengertian penilaian,
yang kedua konsep penilaian autentik, yang ketiga penilaian autentik dalam kaitannya dengan penilaian formatif dan sumatif, yang keempat landasan teoretis dan landasan pedagogis, yang kelima manfaat penilaian autentik, yang keenam, kompetensi yang lebih tepat dinilai dengan penilaian autentik. Yang ketujuh, perbedaan utama antara autentik dengan penilaian konversional atau tes. Yang kedelapan, teknik yang digunakan dalam penilaian autentik. Yang kesembilan, piranti yang digunakan dalam penelitian autentik. Yang kesepuluh, rubrik penilaian. Dan yang kesebelas, contoh penilaian autentik dalam salah satu keterampilan berbahasa. Pengertian penilaian. Griffin dan Nix 1991 mengatakan bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan hasil dari pencapaian pembelajaran siswa. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan dari pencapaian pembelajaran siswa atau kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan untuk mengambil keputusan tentang nilai dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes, dan mengetahui atau menguji apakah proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Konsep penilaian autentik. Nah, bentuk penilaian dikatakan autentik jika penilaian itu memeriksa atau menguji dan mementingkan proses saat para siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas nyata atau perbuatan atau prestasi peserta didik secara langsung yang berkaitan dengan tugas intelektual yang layak dan hasilnya sekaligus menunjukkan atau menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan penting yang bermakna. Penilaian autentik dalam kaitannya dengan penilaian formatif dan sumatif. Salah satu implikasi dari diterapkannya standar kompetensi adalah proses penilaian yang dilakukan oleh guru, baik yang bersifat formatif maupun sumatif, harus menggunakan acuan kriteria. Untuk itu, dalam menerapkan standar kompetensi, guru harus mengembangkan matriks kompetensi belajar atau learning kompetensi matriks yang menjamin pengalaman belajar yang terarah. B. Mengembangkan penilaian autentik berkelanjutan atau continue authentic assessment yang menjamin pencapaian dan penguasaan kompetensi. Landasan teoretis dan landasan pedagogis. Landasan teoretis tentang belajar bahasa dan strateginya. Brin dan Kenlin 1980-90 yang menyatakan bahwa belajar bahasa adalah belajar bagaimana untuk berkomunikasi sebagai anggota dari kelompok sosial budaya tertentu. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran bahasa tidak boleh hanya terfokus pada pembelajaran tentang kaidah-kaidah bahasa. Lebih dari itu, dalam pembelajaran bahasa, peserta didik dilatih agar terampil menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang dikuasainya untuk keperluan berkomunikasi. B. Landasan-landasan pedagogis. Yang pertama, ada teori behaviorisme, yang kedua, teori nativisme, yang ketiga, teori kognitivisme. Manfaat penilaian autentik. Manfaat penggunaan penilaian autentik menurut Muller pada tahun 2008 adalah sebagai berikut. Memungkinkan dilakukannya pengukuran secara langsung terhadap kinerja peserta didik sebagai indikator capaian kompetensi yang dibelajarkan. B. Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. C. Memungkinkan terintegrasikannya kegiatan pengajaran, belajar, dan penilaian menjadi satu paket kegiatan yang terpadu. D. Memberikan kesempatan peserta didik untuk menampilkan hasil belajarnya.
Kompetensi yang lebih tepat dinilai dengan penilaian autentik. Penilaian autentik menekankan kemampuan peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Kegiatan penilaian tidak sekedar menanyakan atau menyadap pengetahuan yang telah diketahui peserta didik, melainkan kinerja nyata dari pengetahuan yang telah dikuasai tersebut. Perbedaan utama antara autentik dengan penilaian konvensional atau tes. Pelaksanaan penilaian autentik tidak lagi menggunakan format-format penilaian konvensional atau multiple choice, matching, true, false, dan paper and pencil test, tetapi menggunakan format yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan suatu tugas atau mendemonstrasikan suatu performasi dalam memecahkan suatu masalah. Teknik yang digunakan dalam penilaian autentik. Menurut Nurgiantoro tahun 2013, 315-318, teknik yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian autentik yaitu: yang pertama, penilaian kinerja atau performance assessment. Yang kedua, wawancara lisan atau oral interview. Yang ketiga, pertanyaan terbuka atau constructed response item. Yang keempat, menceritakan kembali teks atau cerita atau story or text retelling. Yang kelima, portofolio atau portofolio. Yang keenam, proyek atau project. Piranti yang digunakan dalam penelitian autentik. Yang pertama, kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik dan jurnal. Yang kedua, pengetahuan. Penilaian pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian yang dilengkapi pedoman penskoran. Yang ketiga, keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan dapat pendidik lakukan melalui penilaian kinerja dalam mendemonstrasikan kompetensi tertentu, tes praktik, proyek, dan portofolio. Rubrik penilaian. Dalam sebuah rubrik terdapat dua hal pokok yang harus dibuat, yaitu kriteria dan tingkat capaian kinerja atau level of performance tiap kriteria. Contoh penilaian autentik dalam salah satu keterampilan berbahasa. Penggunaan portofolio sebagai salah satu model penilaian hasil belajar bahasa dan sastra cocok digunakan dalam penilaian autentik, karena dengan cara ini mahasiswa atau siswa dipaksa atau terpaksa harus membuat karya tulis. Penilaian model portofolio juga menjamin memberikan data autentik tentang capaian kemampuan berbahasa. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Penilaian berbasis kelas merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan, sehingga penilaian tersebut akan mengukur apa yang hendak diukur dari siswa. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan siswa. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan bila seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Fungsi penilaian. Yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang siswa telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar siswa dalam rangka membantu siswa memahami kemampuan dirinya. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seorang perlu
mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Yang kelima, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan siswa. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, penilaian tertulis. Yang kedua, penilaian kinerja atau performance. Yang ketiga, penilaian produk atau hasil kerja. Yang keempat, penilaian portofolio. Penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak. Penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak, atau lebih tepatnya komprehensi lisan, bahan tes yang diujikan disampaikan secara lisan dan diterima siswa melalui sarana pendengaran. Kemampuan menyimak diartikan sebagai kemampuan menangkap dan memahami bahasa lisan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan atau wacana yang digunakan untuk bahan tes menyimak. Yang pertama, tingkat kesulitan wacana. Yang kedua, isi cakupan wacana. Yang ketiga, jenis-jenis wacana. Penilaian kemampuan berbicara. Komponen-komponen keterampilan berbicara ada 3, yaitu penggunaan bahasa lisan. Yang kedua, penggunaan isi pembicaraan. Yang ketiga, penguasaan teknik dan penampilan berbicara. Penilaian kemampuan membaca. Menurut Ahmad Slamet Haas tahun 1997, kecepatan efektif membaca atau KEM adalah kecepatan yang dicapai pembaca berdasarkan rumus banyaknya jumlah kata dibagi panjangnya waktu yang diperlukan dan presentasi skor yang diperoleh. Penilaian yang berfokus pada proses atau panjang waktu siswa membaca yaitu yang pertama, tingkah laku dalam membaca, yang kedua, kesulitan menganalisa kata, yang ketiga, kesulitan pemahaman. Penilaian kemampuan menulis. Menurut Sohendar dan kawan-kawan tahun 1997, unsur-unsur yang menjadi bahan penilaian pengajaran menulis yaitu yang pertama, isu karangan, yang kedua, bentuk karangan, yang ketiga, gramatika, yang keempat, ejaan, yang kelima, kerapian tulisan. Penilaian perkembangan kemampuan menulis siswa sekolah dasar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai ragam teknik berikut. Yang pertama, tugas menyusun alinea, tes objektif. Tes kemampuan menulis bentuk objektif mampu menuntut siswa mempertimbangkan unsur bahasa dan gagasan adalah tugas menyusun alinea berdasarkan kalimat-kalimat yang disediakan, menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang runtut. Yang kedua, menulis berdasarkan rangsangan visual. Gambar sebagai rangsangan tugas menulis baik diberikan kepada siswa di sekolah dasar pada tahap awal tetapi mereka telah mampu menghasilkan bahasa walau masih sederhana. Kompleksitas gambar dapat bervariasi tergantung kemampuan berbahasa pelajar. Model penilaian bahasa Indonesia dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar. Yang pertama, kajian literatur dan pembahasan. Yang kedua, kompetensi dalam standar isi. Yang ketiga, jabaran standar isi. Yang keempat, standar kompetensi. Yang kelima, ilustrasi proyek cara belajar siswa aktif. Yang keenam, kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, proses penilaian. Yang kedelapan, keanekaragaman format rapor sekolah. Kajian literatur dan pembahasan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kompetensi dalam standar isi. Pemerintah menyusun dan memetakan SK dan KD minimal untuk semua mata pelajaran yang ada di lingkup pendidikan dasar dan menengah, wajib menyampaikannya kepada peserta didik agar setelah lulus mereka memiliki berbagai kompetensi yang telah ditentukan tersebut.
Kompetensi-kompetensi minimal yang ada dalam SI dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang harus dicapai peserta didik dalam lingkup pendidikan dasar dan menengah dipetakan oleh pemerintah dan dikategorikan berdasarkan satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, SK, dan KD. Jabaran standar isi dalam upaya mengembangkan SK, KD, dan SI dalam pembelajaran di kelas sebaiknya menjabarkan secara sistematik. Pertama, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah secara bersama menyusun kurikulum sekolah berdasarkan SI yang telah disesuaikan dengan kepentingan daerah dan lingkungan sekolah. Dan kurikulum ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikenal dengan KTSP. Standar kompetensi yang pertama, mendengarkan, yaitu mendengarkan penjelasan tentang petunjuk denah dan simbol daerah atau lambang korps. Yang kedua, berbicara, yaitu mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah dan petunjuk penggunaan suatu alat. Yang ketiga, membaca, yaitu memahami teks agar panjang, yaitu 150-200 kata, petunjuk pemakaian makna kata dalam kamus atau ensiklopedia. Yang keempat, menulis, yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk percakapan, petunjuk, cerita, dan surat. Kegiatan pembelajaran ada 3. Yang pertama, kegiatan awal. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, kegiatan akhir. Ilustrasi proyek cara belajar siswa aktif. Hasil penelitian tentang CBSA menunjukkan adanya keterlibatan peserta didik yang cukup tinggi dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan CBSA di SD yang menjadi objek penelitian dapat dikatakan baik karena adanya keterlibatan peserta didik yang tinggi untuk aktif dan kreatif selama pembelajaran berlangsung. Kekasan dari CBSA ini cukup baik dalam mengembangkan gagasan dan kreativitas peserta didik. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak terekam karena pihak sekolah harus menggunakan model penilaian yang sederhana dan berlaku secara nasional, di mana aspek keterlibatan dan kreativitas peserta didik tidak tergambar dalam buku rapor. Proses penilaian di tingkat kebijakan yang tertuang dalam lampiran Permendikmas nomor 20 tanggal 11 Juni 2007 tentang standar penilaian pendidikan dijelaskan bagaimana sebaiknya melaksanakan proses penilaian yang sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Seperti dipaparkan di atas, SK dan KD bervariasi dan dituntut untuk dicapai peserta didik. Keanekaragaman format rapor sekolah. Belum diperoleh informasi secara tertulis yang menyatakan bahwa setiap SD berwenang merancang buku rapor sendiri. Namun pada kenyataan di lapangan hingga akhir tahun 2008 yang merancang buku rapor di daerah berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya di satu provinsi, buku rapor SD disusun oleh Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Terdapat contoh model 1, yaitu model 1 penampilannya sangat sederhana, hanya meliputi satu angka untuk satu mata pelajaran, serta nilai rata-rata kelas. Dan ini model yang telah berlaku secara nasional selama bertahun-tahun sebelum ada KBK 2004 dan SI 2006. Contoh model yang kedua, model 2 meliputi kriteria ketuntasan minimal KK atau KKM. Kolom KKM terdiri dari nilai yang ditentukan oleh guru atau pihak sekolah pada awal tahun akademik sebelum pelayanan proses belajar berlangsung berdasarkan professional judgment. Contoh model yang ketiga. Model 3 nampak lebih kompleks, namun dapat menggambarkan beberapa pencapaian kompetensi peserta didik sehingga dapat dikatakan lebih transparan. Apalagi model tersebut mencantumkan aspek kinerja atau psikomotor peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Bagi pembaca pun, model ini dapat memberi informasi yang lebih jelas. Sekian penjelasan dari kelompok 1 tentang memahami model-model penilaian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.